Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bapak berharap semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap baik-baik saja. Apapun cita-cita kalian harus tetap semangat untuk menggapainya. Kenapa? Karena tanpa cita-cita kalian akan berjalan tanpa arah. Dan cita-cita juga bisa menjadi sebagai tujuan pelan-pelan kalian dalam belajar. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengingat cita-cita kalian sebagai inspirasi kalian untuk selalu terus belajar dan belajar. Anak sekalian, adapun materi yang kita akan pelajari kali ini adalah mengenai aksara lontara. Adik-adik mungkin pernah mendengar kata aksara lontara sebelumnya atau pernah mempelajari waktu SD mungkin. Nah, di materi kita kali ini kita akan mengupas tuntas tentang aksara lontara. Anak-anak yang hebat, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan apa itu aksara lontara. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami bunyi aksara lontara. Jadi ada bunyi A, I, U, E, O, dan T. Dan kemudian yang ketiga, yaitu kalian mampu menganalisis bunyi dari aksara lontara tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video PowerPoint berikut ini. Baik, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang aksara lontara. Nah, untuk di slide pertama, aksara lontara Bugis, kita bisa lihat pada gambar di bawah. Nah, gambar tersebut untuk bahan review saja yang akan kita bahas di mata pelajaran kali ini. Nah, kita lanjut saja ke slide kedua. Di slide kedua, kita akan sedikit berbicara tentang aksara lontara. Nah, aksara lontara atau bahasa Makassar merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki aksara tersendiri. Nah, bahasa lainnya yang memiliki aksara tersendiri adalah bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang, Thailand, dan lainnya. Nah, kemudian aksara bisa juga disebut sebagai skrip. Nah, skrip sendiri adalah suatu sistem atau simbol visual yang tertera pada kertas ataupun media lainnya, atau bisa disebut sebagai sistem tulisan. Nah, apa itu simbol visual? Nah, seperti yang saya bacakan kali ini. Nah, itu adalah simbol visual. Jadi simbol visual itu yang dapat kita lihat. Simbol visual itu hurufnya, simbolnya. Nah, seperti itu. Kemudian di slide yang ketiga, kita akan berbicara tentang sejarah aksara lontara. Nah, aksara lontara ditemukan oleh Daeng Pamate pada abad ke-14 silam. Nah, kedua, Daeng Pamate sendiri merupakan seorang putra Goa, kelahiran Lakiung yang hidup pada masa Karaeng Tumapak Resi Kalona. Nah, di poin ketiga, Lakiung itu dikatakan bahwa tempat lahir Daeng Pamate. Beliau adalah salah seorang tokoh kerajaan suku Makassar yang tidak dapat dilupakan karena karya besarnya. Apa karyanya? Yaitu menemukan huruf aksara lontara dan dikenal sebagai pencipta huruf lontara bilang buatan. Nah, di slide selanjutnya
kita akan berbicara tentang sejarah aksara lontara bagian kedua. Yang pertama, selain daripada itu yang saya jelaskan di sejarah aksara lontara bagian pertama, alasan dikatakan aksara lontara kenapa? Ya kenapa? Karena ditulis dengan menggunakan daun lontar pada zaman dahulu. Karena pada zaman dahulu kan belum adanya mana kertas. Nah, di situ daun lontarlah yang sebagai pengganti kertas. Makanya disebut aksara lontara. Nah, di poin kedua, dari sejarah perkembangannya, aksara lontara ditemukan pada abad ke-14 Masehi dan mulai berkembang pada abad ke-17 Masehi hingga abad ke-20 Masehi. Dan sebelum fungsinya mulai tergantikan oleh huruf Latin, nah huruf Latin itu yang seperti ini. Secara berangsur-angsur, aksara masih diajarkan di Sulawesi. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya masih mengajarkan muatan lokal. Nah, aksara lontara itu sebagai bagian dari muatan lokal. Untuk apa ya? Untuk melestarikan aksara lontara yang merupakan warisan budaya yang ada di daerah kita. Nah, begitupun kepada kalian. Kalian harusnya melestarikan adat-adat istiadat yang ada di daerah kalian. Seperti salah satunya aksara lontara yang sedang kita bahas pada saat ini. Kemudian di slide terakhir, kita akan berbicara mengenai tanda bunyi dan huruf aksara lontara. Nah, sebelum itu kita harus bagi dua dulu, aksara lontara dengan aksara lontara Makassar. Aksara lontara Bugis dengan aksara lontara Makassar. Bedanya di aksara lontara Makassar, nah pada bagian gambar kita bisa lihat engka, empa, enra, dan enca itu tidak termasuk huruf aksara lontara Makassar. Tetapi ketika aksara lontara Bugis, maka semua itu termasuk. Nah, kita mulai dalam penyebutannya ya, diikuti ka, ga, nga, engka, pa, ba, ma, empa, ta, da, na, enra, ca, ja, nya, enca, ya, ra, la, wa, sa, aha. Nah, setelah itu kita akan mempelajari tanda bunyinya. Nah, kita ibaratkan garis hitam itu sebagai huruf aksara lontara dan titik itu adalah tanda bunyi yang akan digunakan. Nah, tanda bunyi ada titik. Nah, ketika titiknya berada di atas, maka dia berbunyi I. Ketika titiknya berada di bawah, maka dia berbunyi U. Sama dengan tanda bunyi lainnya, yaitu E, O, dan E. Bedanya E dan E yang terakhir dengan E yang pertama itu, E yang terakhir berbunyi E. E yang pertama itu berbunyi E biasa. Nah, kita berikan contoh ke huruf K dulu. Nah, ketika diberikan titik atas, maka tidak berbunyi K lagi, tapi berbunyi ya betul Ki. Jika bawah akan berbunyi ya betul Ku, dan selanjutnya. Seperti itulah penggunaan bunyi aksara lontara dan penyebutannya. Setelah kalian melihat dan mengamati video pembelajaran dan juga video PowerPoint yang telah saya berikan dan telah kalian saksikan tadi, kalian tentunya bisa memahami minimal sejarah aksara lontara yang ditemukan pada abad ke-14 dan mulai berkembang pada abad ke-17 dan mulai berangsur-angsur menurun pada abad ke-20. Yang kedua, kalian juga sudah mampu memahami bahwa yang menentukan aksara lontara yang pertama adalah dan OKT dari kerajaan Jawa. Sekalian, semoga kalian tetap semangat, apalagi di daerah Bantaeng ini sudah juga termasuk zona kuning, yaitu corona. Jadi pesan saya kepada anak-anak sekalian, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau sedang keluar, tetap semangat, dan jangan lupa terus belajar. Terima kasih. Saya Profesor. Assalamualaikum.